Jadi teman-teman sekalian, kebijakan kami terkait dengan dukungan terhadap pakan ikan, khususnya pakan udang adalah yang pertama kita mendorong teman-teman yang pabrikan komersil untuk memaksimalkan produksinya sehingga HPP-nya bisa ditekan dan ini harganya bisa terjangkau. Kedua, untuk teman-teman yang pakan mandiri, ini kita dorong konsistensi produksinya sehingga bisa memproduksi secara kontinu. Kemudian terkait dengan bahan baku, kita coba himbau semua stakeholder untuk bisa mengurangi bahan baku atau pasokannya itu dari impor. Kita coba kembangkan bahan baku lokal. Ini menjadi sangat penting. Dan yang terakhir adalah ke depan kita bisa swasembada atau mandiri untuk produksi pakan paling tidak di 2045, tetapi pakannya yang betul-betul pakan yang berbasis lingkungan. Artinya tidak merusak lingkungan, semuanya harus melihat aspek ekologinya. Ingat, KKP punya kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berbasis konsepnya adalah blue economy atau ekonomi biru. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan untuk semua pihak, terutama dari teman-teman produsen pakan, baik pakan yang komersil maupun pakan yang mandiri. Plus juga riset dari teman-teman BRIN maupun teman-teman dari perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan sinerginya semua stakeholder, semua pihak, maka waktunya tidak akan terlalu lama untuk bisa mencapai swasembada atau kemandirian pakan ikan, terutama pakan udang. Untuk obat ikan, kami mohon juga memperhatikan protokol yang sudah ditetapkan oleh KKP, oleh DJPB. Ada namanya cara pembuatan obat ikan yang baik dan benar. Tolong itu diikuti dengan baik. Kenapa? Kalau CPPI, kalau cara pembuatan obat ikan yang baik itu dipenuhi, maka biosecurity pasti akan bisa terimplementasikan dengan baik dan tidak akan merusak lingkungan. Saya dari perwakilan PT Sultani Pemuka Java Group, ya salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aquafeed. Jadi intinya kami mendukung program pemerintah untuk mensukseskan target produksi budidaya ikan maupun udang dengan memproduksi pakan yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan. Kami siap mensupport program pemerintah untuk mencapai produksi yang optimal sesuai dengan apa yang menjadi target dari pemerintah. Produsen pakan dan kami dan anggota perusahaan pakan yang tergabung dalam GPMT siap mensukseskan program pemerintah dalam rangka menjaga sustainability pakan ikan maupun udang untuk memenuhi kebutuhan petani yang ada di Indonesia. Dalam rangka menjaga sustainability dan keberlanjutan penggunaan bahan-bahan baku seperti contohnya fish meal, kita akan mengurangi penggunaan fish meal import sehingga kita akan memanfaatkan juga penggunaan bahan baku lokal, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal sehingga kandungan bahan baku lokal dalam produk pakan yang kita produksi akan menjadi lebih banyak dan lebih baik lagi. Tetapi juga kita tetap harus menjaga kualitas dan juga menjaga kuantitas, karena apabila kita akan melakukan ekspor, tetap kita harus menjaga kualitas dan juga traceability daripada produk-produk yang kita gunakan seperti bahan baku dan juga bahan olahan yang lainnya yang kita gunakan sebagai bahan baku. Kita akan sertifikasi, kita mintakan sertifikasi sehingga produk yang kita hasilkan memang benar-benar sustain dan juga menjaga kualitas.
Jadi dalam pengembangan pakan di Indonesia ini, kita sedang mengembangkan sustainable aquaculture, di mana budidaya udang itu harus berkelanjutan. Nah, kita ketahui bersama bahwa salah satu komponen terbesar biaya operasional untuk budidaya aquaculture ini adalah pakan. Jadi 60-70%, bahkan mungkin ada yang 80% komponen biaya terbesar ini adalah pakan. Nah, ini tentu saja kondisi ini tidak cukup baik untuk sustainable aquaculture. Yang pertama, bahwa dari sisi keberlanjutan usaha ini akan menjadi ancaman. Kalau sedikit saja harga pakan naik, ini akan mengancam keberlanjutan usaha budidaya. Karena itu kami dan juga para rekan-rekan dari perusahaan pabrikan pakan ataupun juga pakan mandiri sedang terus berupaya bagaimana bisa mengurangi biaya pakan ini. Tentu saja pakan ini harus efisien, harganya harus harus terjangkau begitu. Itu dari sisi ekonomis. Kemudian dari sisi lingkungan juga terkait dengan sustainable aquaculture ini, bahwa pakan yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan ataupun udang juga tidak boleh mencemari lingkungan, atau kalaupun mencemari lingkungan harus seminimal mungkin. Ini teman-teman di pabrikan pakan atau juga para penggiat pakan mandiri sudah berupaya semaksimal mungkin sampai saat ini juga bagaimana mendapatkan bahan-bahan baku yang yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah mengurangi tekanan terhadap misalnya fish meal. Jadi teman-teman dari pabrikan pakan, kemudian juga teman-teman dari peneliti perguruan tinggi atau juga BRIN misalnya, ini sedang terus menggali bagaimana bisa mereplace atau menggantikan fish meal atau tepung ikan yang memang ketersediaannya ke depannya akan semakin sulit kita dapatkan. Dan salah satu sumber yang mungkin akan bisa menggantikan dari fish meal itu salah satunya adalah dari sumber protein nabati. Dan ini walaupun dari nabati, dengan memberikan berbagai inputan, ini insya Allah ke depannya bisa menggantikan fish meal ini. Dan ini tentunya kalau sudah berbicara sumber daya misalnya fish meal, kedepannya mungkin saat ini masih bisa digunakan untuk tepung ikan, beberapa jenis ikan yang ada di laut ini. Tapi kedepannya bisa saja dengan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat, ini fish meal yang ikan yang tadi digunakan untuk fish meal juga kedepannya bisa juga digunakan untuk konsumsi manusia. Jadi ini kita melihat sisi efisiensi yang diutamakan untuk menjangkau, untuk mencapai sustainable aquaculture ini dari sisi lingkungan ataupun dari sisi ekonomis.